Berita aktual, 15 Oktober 2025. Hari ini, dunia menyaksikan dua ironi besar. Di satu sisi, sebagian orang riuh menegaskan, jangan makan babi, itu haram, najis, bisa membuat ibadahmu tidak diterima. Mereka mengukur kesucian berdasarkan daging, seolah itulah yang membuat manusia suci di mata Tuhan. Di sisi lain, di Israel hari ini terjadi demonstrasi nasional terbesar sejak perang. Ratusan ribu orang mogok kerja dan turun ke jalan menuntut pembebasan sandera dari Gaza dan diakhirinya konflik yang telah berlangsung 22 bulan. Ironisnya, sebagian yang paling keras menuntut kesucian makanan justru membela kelompok teroris seperti Hamas, menolak bersalaman dengan mereka yang berbeda, dan merusak ibadah orang lain. Seakan-akan baginya darah manusia lebih suci daripada makanan haram dalam aturan langit. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin akan membuat banyak orang tidak nyaman, bahkan mungkin ada yang marah. Tetapi saya harus sampaikan, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukan pendapat manusia. Kita hidup di dunia di mana banyak orang sibuk mengatur apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Banyak yang dengan lantang berkata, jangan makan babi, itu haram. Kalau kamu makan babi, ibadahmu tidak suci. Doamu tidak sampai ke langit, hidupmu najis di hadapan Tuhan. Mereka seakan-akan menjadi pengukur kekudusan berdasarkan daging yang masuk ke mulut. Tapi pertanyaannya, benarkah itu ukuran kekudusan? Alkitab berkata dalam Markus 7 ayat 15, Yesus sendiri menegaskan, tidak ada sesuatu pun yang dari luar seseorang yang masuk ke dalamnya yang dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Artinya apa? Yang menajiskan bukan makanan, bukan daging babi, bukan soal lidah atau perut. Yang menajiskan manusia adalah hati yang jahat, pikiran yang kotor, mulut yang penuh kebencian, tangan yang menumpahkan darah, dan kaki yang berlari untuk melakukan kejahatan. Tetapi ironisnya, banyak orang berteriak keras melarang makan babi, seolah-olah itu ukuran masuk surga. Padahal dalam keseharian, hidupnya penuh kekerasan, penuh kebencian, bahkan membela terorisme. Coba renungkan sejenak. Ada banyak orang yang dengan bangga berkata, kami tidak makan babi, kami menjaga kesucian kami. Tetapi di saat yang sama, mereka membela Hamas, kelompok yang jelas-jelas teroris, yang membunuh orang-orang tidak berdosa, yang menembakkan roket ke rumah-rumah, yang melatih anak-anak kecil untuk mati sebagai bom hidup. Apakah itu suci di hadapan Tuhan? Apakah itu yang disebut ibadah yang kudus? Yesaya 1 ayat 15 berkata, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Sekalipun kamu memperbanyak doamu, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jelas sekali, Tuhan tidak melihat isi piringmu, tetapi isi hatimu. Tuhan tidak menolak orang karena makan babi, tetapi Tuhan menolak orang yang tangannya berlumuran darah dan hatinya penuh kebencian. Banyak orang bersembunyi di balik tradisi. Kami tidak makan babi, jadi kami suci. Tetapi mereka menolak kasih. Mereka tidak mau bersalaman dengan orang yang berbeda komunitas. Mereka menghina ibadah orang lain. Mereka merusak rumah-rumah ibadah. Bukankah itu justru bukti bahwa mereka tidak mengenal Tuhan yang sejati? Firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah tidak pernah ditentukan oleh daging babi, atau sapi, atau kambing. Kerajaan Allah ditentukan oleh hati yang hidup dalam kebenaran, hati yang penuh damai, dan hati yang dipenuhi sukacita dari Roh Kudus. Yesus berkali-kali membongkar kemunafikan orang Farisi. Mereka bangga dengan aturan-aturan kecil, tapi lupa hal yang besar. Matius 23 ayat 23 berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu, orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, edas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan." Saudara, inilah realita yang terjadi hari ini. Banyak yang ribut soal babi, tetapi mengabaikan keadilan, menginjak belas kasihan, dan menolak kesetiaan kepada Allah. Mereka membela Hamas yang menindas, membunuh, menebar teror, tetapi mengklaim dirinya suci hanya karena tidak makan babi. Saya mau katakan dengan keras, Tuhan tidak mencari orang yang pantang babi. Tuhan mencari hati yang tunduk padanya, hati yang mengasihi, hati yang hidup dalam kebenaran. Kalau ada orang yang menolak daging babi, tetapi hatinya membenci Israel, umat pilihan Allah, maka ia sama saja sedang menolak Allah sendiri. Sebab Allah berkata dalam Kejadian 12 ayat 3, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Pertanyaannya, mana yang lebih penting, tidak makan babi atau tidak terkena kutuk Allah? Saudara, ini bukan sekadar soal makanan. Ini soal posisi hati. Apakah kita sibuk mengatur tradisi, tetapi hati kita kosong dari kebenaran? Apakah kita bangga dengan ritual, tetapi kita tidak punya kasih? Apakah kita ribut soal halal haram, tetapi kita lupa soal kekudusan hidup? Kekudusan yang sejati adalah ketika kita hidup dalam kasih. Kekudusan yang sejati adalah ketika kita berdiri di pihak Allah, bukan di pihak para pembencinya. Kekudusan yang sejati adalah ketika kita berani berkata, "Aku mengasihi Israel, umat pilihan Allah. Karena itu juga berarti aku mengasihi Tuhan yang memilih mereka." Saudara, hari ini saya mau menggugah kita semua. Jangan sampai kita terjebak dalam kebohongan rohani. Jangan sampai kita bangga tidak makan babi, tapi hati kita justru membela teroris. Jangan sampai kita sibuk mengatur makanan, tetapi hidup kita penuh kebencian. Ingat, Tuhan tidak melihat apa yang masuk ke mulutmu. Tuhan melihat apa yang keluar dari hatimu. Dan kalau hati ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan, penuh dengan dukungan terhadap mereka yang melawan Israel, maka doa kita tidak akan sampai ke langit. Tapi jika hati kita dipenuhi kasih Kristus, kita akan hidup dalam kebenaran, damai, dan sukacita. Itulah ibadah sejati yang berkenan kepada Allah. Maka pilihlah hari ini, apakah mau menjadi orang yang hanya sibuk melarang babi tapi membela teroris? Atau menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus, berdiri di pihak Allah, berdiri di pihak Israel, dan menerima berkat yang kekal? Apakah saudara sadar dunia ini penuh dengan aturan-aturan lahiriah yang diciptakan manusia? Mereka berkata, jangan makan ini, jangan sentuh itu, jangan dekat-dekat dengan ini. Seakan-akan dengan tidak makan sesuatu, mereka menjadi lebih suci. Tapi sesungguhnya Yesus sudah berkata, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan manusia, melainkan apa yang keluar dari mulut,
itulah yang menajiskan manusia. Matius 15 ayat 11. Tapi anehnya, banyak orang yang sibuk mengatur urusan makanan. Mereka menganggap babi itu haram. Mereka berkata, kalau makan babi, ibadahmu tidak akan diterima. Doamu tidak akan tembus ke langit. Tetapi pada saat yang sama, mereka tidak merasa berdosa ketika membela kekerasan, membela terorisme, merusak dan mengganggu orang di saat sedang ibadah, bahkan menutup jalan ibadah orang lain. Saudara, apakah itu bukan kemunafikan rohani? Mereka menolak babi, tapi tidak menolak kebencian. Mereka menjaga piring makan mereka, tapi tidak menjaga hati mereka. Mereka menolak daging, tapi justru memakan kebencian, dusta, dan kekerasan setiap hari. Alkitab sudah jelas berkata dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Artinya apa? Makanan hanyalah bayangan, bukan ukuran kekudusan sejati. Kekudusan yang sejati hanya ada di dalam Kristus, bukan di piring makan. Mari kita lihat lebih dalam. Ada banyak orang yang dengan bangga berkata, saya tidak makan babi, saya lebih suci daripada kamu. Tetapi pada saat yang sama, mereka tidak peduli ketika orang lain menderita. Mereka menutup hati terhadap sesama, bahkan mereka mengangkat senjata melawan umat Tuhan. Tuhan tidak pernah mengukur manusia dari apa yang masuk ke dalam perutnya, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan menimbang motivasi, kasih, dan iman seseorang. Apa gunanya mulutmu tidak pernah makan babi, tetapi hatimu penuh dengan babi-babi dosa? Kebencian, iri hati, kekerasan, pembunuhan. Bukankah itu jauh lebih najis di hadapan Tuhan? Yesaya 1 ayat 15 dan 16 berkata, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mataku. Sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Saudara, perhatikan, Tuhan tidak pernah menolak doa karena makanan, tetapi karena dosa. Sekarang mari kita bicara lebih tajam lagi. Ada orang yang begitu fanatik menghindari makanan tertentu, tetapi pada saat yang sama, mereka berdiri membela Hamas, kelompok yang jelas-jelas teroris, membunuh anak-anak, merusak rumah ibadah, membakar tanah yang bukan milik mereka. Bukankah itu jauh lebih najis di hadapan Tuhan? Ada yang berkata, jangan makan babi, nanti Tuhan marah. Tapi mereka sendiri membela darah tumpah, membela kekerasan, membela kebohongan. Saudara, mari jujur, apakah itu yang Tuhan mau? Saya mau tanya, lebih najis mana? Orang yang makan babi tapi hidupnya penuh kasih, atau orang yang tidak makan babi tapi hidupnya penuh kebencian? Lebih suci mana? Orang yang menikmati makanan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, atau orang yang mengharamkan makanan tapi diam-diam memupuk dendam dan kebencian di hatinya? Alkitab berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jelas, semua yang diciptakan Tuhan itu baik, asalkan kita menerimanya dengan ucapan syukur. Yang membuat najis bukan dagingnya, tetapi hati yang busuk. Inilah kebenarannya, saudara. Dunia bisa melarang babi, dunia bisa melarang makanan tertentu. Tapi Yesus berkata, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yang menentukan hidupmu bukan apa yang kamu makan, tetapi siapa yang menjadi hidupmu.
Jika Yesus ada di hatimu, semua yang kamu lakukan, makan, minum, bekerja, melayani, akan kudus di hadapan Tuhan. Tapi kalau Yesus tidak ada, sebersih apapun piringmu, seketat apapun aturanmu, sekeras apapun agamamu, semua itu tidak ada artinya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jangan tertipu oleh kemunafikan rohani. Jangan terjebak dalam aturan-aturan manusia yang tampak rohani, tapi menolak kasih Kristus. Lebih baik makan dengan ucapan syukur, daripada menolak makanan, tapi hidup dalam kebencian. Lebih baik sederhana, tapi penuh kasih, daripada ritual besar, tapi penuh kekerasan. Jangan pernah takut pada stigma manusia. Ibadahmu tidak tembus langit karena kamu makan babi. Tidak. Yang membuat doa kita tidak tembus langit adalah dosa, kebencian, kekerasan, dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan hari ini pesan firman Tuhan sangat jelas. Yang Tuhan cari bukan piring yang bersih, tapi hati yang bersih. Yang Tuhan cari bukan mulut yang tidak makan babi, tapi hati yang tidak makan kebencian. Saudara-saudari, ada begitu banyak orang hari ini yang bangga dengan apa yang masuk ke mulutnya, tapi tidak pernah peduli dengan apa yang keluar dari mulutnya. Mereka berkata, kami tidak makan babi, kami suci, kami berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama, mereka menghujat Israel, mereka mengutuk umat pilihan Tuhan, mereka memuliakan teroris, dan mereka menyebut itu ibadah. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak sedang berbicara soal makanan. Dia berbicara soal hati manusia yang busuk. Apa gunanya menolak babi kalau hatinya penuh kebencian? Apa gunanya tidak menyentuh daging babi, tapi tangan yang sama menumpahkan darah orang lain? Apa gunanya bangga dengan makanan halal, tapi hati dan pikirannya najis di hadapan Allah? Saudara, kita sedang hidup di zaman agama dijadikan topeng. Topeng untuk menutupi kebusukan, topeng untuk menutupi kekerasan, topeng untuk menutupi kebencian. Ada orang yang mengaku dirinya paling suci, tapi dengan berani mendukung pembunuhan anak-anak di Israel. Ada orang yang berteriak, kami umat Tuhan yang taat, tapi mereka mengajarkan kebencian kepada generasi berikutnya. Ada orang yang sibuk berkata, jangan makan babi, najis, tetapi mereka tidak pernah sadar kalau hatinya jauh lebih najis daripada babi yang mereka benci itu. Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Yesaya 1 ayat 11-15 bahwa Tuhan muak dengan korban persembahan orang-orang munafik. Dia tidak peduli dengan daging bakaran, dia tidak peduli dengan ritual, karena tangan mereka penuh dengan darah. Hari ini juga sama. Tuhan tidak tertarik pada ritual kosong. Tuhan tidak tertarik pada aturan makanan. Tuhan tidak tertarik pada tradisi manusia. Yang Tuhan lihat adalah hati. Apakah hatimu tulus? Apakah engkau mengasihi? Apakah engkau berdiri di pihak kebenaran?
Mari saya katakan sesuatu yang keras, saudara. Babi tidak pernah menjadi masalah Tuhan di Perjanjian Baru. Yang menjadi masalah adalah hati manusia yang keras. Kebenaran yang sejati bukan di piringmu, tapi di hatimu. Kesucian yang sejati bukan di dapurmu, tapi di mulutmu. Kekudusan yang sejati bukan ditentukan oleh apa yang kau tolak, tapi oleh siapa yang kau bela. Jika engkau menolak babi tapi membela Hamas, engkau sedang membela kejahatan, bukan Tuhan. Jika engkau menjaga makananmu tapi merusak ibadah orang lain, engkau sedang menjadi musuh Tuhan, bukan hambanya. Jika engkau mengaku suci, tapi tidak bisa berjabat tangan dengan orang yang berbeda keyakinan denganmu, kesucianmu hanyalah kebanggaan kosong. Saudara, hari ini Tuhan sedang membongkar topeng banyak bangsa. Ada bangsa yang bangga dengan kesalehan lahiriahnya, tetapi Tuhan menunjukkan betapa busuknya isi hati mereka. Ada komunitas yang merasa mereka paling suci, tetapi Tuhan membuka bahwa mereka adalah pendukung kekerasan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak sedang mencari orang yang tidak makan babi. Tuhan sedang mencari orang yang mau taat pada firman-Nya. Tuhan tidak sedang mencari orang yang suci di luar. Tuhan sedang mencari orang yang bersih di dalam. Dan saya mau katakan dengan tegas, Yesuslah satu-satunya yang bisa menyucikan kita. Bukan makanan, bukan minuman, bukan tradisi. Hanya darah Yesus yang sanggup membersihkan hati manusia yang penuh dosa. Jangan tertipu dengan orang yang tampak suci di luar, tapi hatinya busuk. Jangan terkecoh dengan bangsa atau agama yang bangga dengan aturannya, tapi tindakannya penuh kekerasan. Firman Tuhan berkata, pohon dikenal dari buahnya. Buah apa yang keluar? Apakah buah damai, kasih, kebenaran, atau buah kebencian, teror, dan pembunuhan? Saudara, hari ini saya mau ingatkan, kesucian bukanlah soal apa yang ada di meja makanmu. Kesucian adalah soal apa yang ada di hatimu. Tuhan tidak akan menanyakan apakah engkau makan babi atau tidak. Tuhan akan menanyakan, apakah engkau berdiri di pihak kebenaran? Apakah engkau membela umat pilihanku? Apakah engkau hidup dalam kasih atau dalam kebencian? Karena pada akhirnya, yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga bukan aturan makanan, tetapi hubungan kita dengan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah
tuntunlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur, karena kami tahu tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam
dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.